Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Wa nusalli wa nusalli wa nusallim wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadirin yang Allah muliakan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah kembali mempertemukan kita dengan ilmu, dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW. Selalu harus kita syukuri, hadirin, karena disitulah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Disitulah kunci dari kebahagiaan. Dan ilmu yang dimaksud sekali lagi bukan ilmu idrakul masail, bukan ilmu mahfuzat atau ilmu hafalan, ilmu mengetahui sebuah masalah dan hakikat, tapi juga ilmu yang berlanjut lebih dari itu, ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat yang bisa kita manfaatkan di dunia dan di akhirat, ilmu yang bisa kita amalkan dan kita jawantahkan di kehidupan keseharian kita. Dan salah satu buku yang berkhidmat untuk hal ini adalah Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Sangat keseharian, sangat sangat mewah dari segi value dan bersahaja dalam implementasi. Kita semua butuh terhadap ilmu-ilmu ini, dan setiap hari bisa kita langsung amalkan. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berterima kasihlah kepada ulama-ulama kita, kepada Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang mendedikasikan hidupnya untuk menyampaikan ilmu dan mendidik kita. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Lalu jaga syahadatain. Lalu marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita akan masuk ke hadis yang cukup panjang dari Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman dan Abu Hurairah. Hadis yang sangat penting, hadis yang tidak boleh kita lewatkan dalam kehidupan kita, tentang pentingnya amanat dan sekaligus bergunanya segala perjuangan kita dalam menunaikan amanat ketika kita nanti dibangkitkan pada hari kiamat kelak. Kita akan langsung masuk ke hadis tersebut bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, dan semoga Allah merahmati kita semua, amin ya rabbal alamin.
wa an Hudzaifah wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma. Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah memberikan rahmat yang luas bagi beliau, orang tua dan keluarga beliau, rahimahullah, beliau menyampaikan wa an Hudzaifah wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Hudzaifah dan Abu Hurairah, semoga Allah meridhai mereka berdua. Qala, mereka berdua menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yajma'ullahu tabaraka wa ta'ala an-nas fayaqumul mu'minuna hatta tuzlafa lahumul jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa Allah mengumpulkan seluruh manusia. Allah mengumpulkan seluruh manusia. Hadirin yang Allah muliakan, kalimat awal dari sabda Rasulullah SAW ini saja sudah syarat akan makna. Pesan besar sangat jelas terdapat dalam sabda Nabi SAW di dalam hadis ini, bahwa manusia akan dikumpulkan. Manusia akan dikumpulkan. Walaupun ada saja yang tidak mengimaninya, dan mayoritas manusia nggak ngerti tentang masalah ini. Mayoritas manusia tidak tahu tentang masalah ini. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jathiyah ayat 26, qulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yaumil qiyamah la raiba fih. Katakanlah, Allah menghidupkan kalian, lalu Allah mewafatkan kalian, lalu Allah mengumpulkan kalian, dikumpulkan di hari kiamat, la raiba fih, nggak ada keraguan sama sekali, kata Allah. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Namun mayoritas manusia nggak mengetahui. Namun mayoritas manusia tidak mengetahui. Jadi qulillahu yuhyikum, Allah yang menghidupkan kalian, Allah yang akan mewafatkan kalian, lalu Allah mengumpulkan kalian. Allah kumpulkan pada hari kiamat. La raiba fi, nggak ada keraguan, nggak ada keraguan sama sekali. Semua akan dikumpulkan, dan Allah sampaikan bahwa mayoritas manusia nggak ngerti, tidak mengetahui. Mayoritas manusia tidak mengetahui. Dan hakikat manusia atau mayoritas manusia nggak mengetahui itu nggak merubah fakta sama sekali, nggak merubah fakta sama sekali, nggak merubah, oh karena kamu nggak tahu berarti nggak ada ya, kamu aman. Enggak, mayoritas manusia nggak tahu, itu nggak merubah fakta.
mayoritas manusia tidak tahu, itu nggak merubah hakikat, nggak merubah alur, nggak menjadikan Allah SWT menghilangkan konsep ini, mengignore dan seterusnya, enggak. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Manusia tahu nggak tahu ini akan terjadi. Bukan kalau berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 7, za'ama alladhina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir itu berpikir mereka nggak akan dibangkitkan. Jadi orang-orang kafir itu berpikir mereka nggak akan dibangkitkan. Udah begitu meninggal selesai. Begitu meninggal udah berakhir, nggak dibangkitkan. Udah segala macam, udah maksiat, udah apa, ngerampok, udah makan uang orang, udah berzina, udah melakukan hal yang gak pantas, nggak jaga kehormatan, nggak sholat, nggak puasa, lalu mereka berpikir mereka la yub'atsu, mereka nggak dibangkitkan. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Katakan kepada mereka, memang demi Allah, demi Rabbku, latub'atsunna, kalian pasti akan dibangkitkan, pasti. Dan Allah gunakan bahasa penegasan, ada lamu taukid di sana, lam fathah, latub'atsunna. Lam fathah itu fungsinya mentakkid, memastikan. Terus ada nun tasydid di kata ini, latub'atsunna, nun tasydid itu fungsinya untuk menegaskan dan meyakinkan, memastikan. Artinya, dan ada sumpah, wa rabbi, demi Rabbku, dan sumpah itu untuk memastikan dan menegaskan. Kita nggak akan bersumpah kecuali untuk hal-hal yang kita tegaskan dan untuk membuat orang lain yang ragu itu percaya. Secara umum sumpah maknanya demikian dalam bahasa Arab maupun bahasa Indonesia. Nggak setiap statement kita bersumpah. Kapan kita bersumpah? Ketika kita ingin menekankan dan menjelaskan pesan yang clear, khususnya bagi orang yang kurang percaya, yang meragukan. Terus kita demi Allah, wa rabbi, dan demi Rabbku, latub'atsunna thumma latunabba'un, kalian pasti akan dibangkitkan dan kalian akan dijelaskan atas apa yang kalian lakukan selama ini di dunia. Semua yang kalian lakukan dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Dan hal itu tuh sangat mudah bagi Allah. Itu sangat mudah. Sangat-sangat mudah bagi Allah. Itu bukan hal yang ribet, yang harus dikerjakan dengan effort yang besar, harus ini, enggak. Itu mudah banget bagi Allah. Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Dan bagi Allah itu sangat mudah. Hadirin Allah muliakan. Jadi nggak usah
berpikir itu hal itu rumit bagi Allah. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Kalian akan dibangkitkan dan kalian akan diceritakan apa yang kalian sudah perbuat. Semua disampaikan. Waktu usia sekian kamu ini begini, di usia sekian kamu ini begini. Ingat nggak di hari kemarin, di weekend kemarin kamu lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Hari Ahadnya kamu lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Waktu itu kamu begini, nanti kamu begitu. Semua dibuka. Usia 20 tahun tuh kamu lakukan ini, ini, ini. 21 tahun kamu begini, 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 begini. Kamu pernah punya hubungan sama si A, sama si B, sama si C, sama si D, sama si E, dan seterusnya. Dan ketika Anda berhubungan, Anda melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Itu mudah banget bagi Allah. Kamu dah. Waktu Anda menikah, istri Anda di rumah, terus Anda dinas, Anda pergi ke sebuah tempat, istri Anda nggak tahu, anak-anak nggak tahu, Anda lakukan ini. Anda hubungi si A, Anda pergi ke sana, Anda kenalan sama wanita, Anda bermain, Anda segala macam. Anda pulang jam 11, Anda pulang, besoknya pulang jam 1, Anda check-in di sini, Anda lakukan ini, Anda lakukan itu. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Mudah. Begitu juga ketika Anda jadi istri, Anda berkomunikasi ketika suami Anda nggak tahu siapa aja yang Anda ajak komunikasi, Anda bicara apa saja, lalu Anda ajak ketemuan, lalu Anda lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Dan itu mudah bagi Allah. Itu mudah bagi Allah. Anda bilang ke keluarga ada kerjaan untuk pergi ke luar negeri, ternyata Anda pergi dengan si A, dengan si B, dengan si C, atau Anda pergi berdua saja lalu Anda lakukan ini di luar negeri, lakukan A, B, C, D, E, F, G. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Bagi Allah itu sangat mudah. Allah akan buka. Allah akan buka. Lalu apa saja yang Anda sampaikan di WA, Anda sebutkan begini, Anda sebutkan begini, Anda sebutkan begini, Anda sebutkan begini. Isi chat kita dibuka. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Kalian akan dikasih tahu apa saja yang kalian lakukan. Teman-teman sekalian, kita nggak usah bicara dosa kita bulan lalu aja, mungkin kita udah lupa saking banyaknya. Coba sebutkan 50 dosa di bulan lalu, ada yang bisa sebutkan? Lupa kita saking banyaknya. Tapi Allah nggak pernah lupa. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah nggak pernah tidur, nggak pernah ngantuk, dan Allah nggak pernah lupa. Makanya Allah berfirman, ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia berpikir mereka akan ditinggalkan begitu saja? Apakah manusia berpikir bahwa dia akan ditinggalkan, dibiarkan begitu saja? Tidak ditanya, tidak dihisab, tidak dikumpulkan. Udah meninggal gitu aja. Nggak ada pertanyaan, nggak diminta pertanggungjawaban. Ayahsabul insanu an yutraka sudah.
Apakah manusia berpikir ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Apakah kalau kita zolimin istri kita akan dibiarkan begitu aja? Apakah kalau kita durhaka sama suami, nggak nurut sama suami, nggak taat sama suami, kita akan dibiarkan begitu saja? Apakah kalau kita durhaka sama orang tua, kita akan dibiarkan begitu saja? Apakah ketika kita tidak mendidik anak-anak kita dengan benar, tidak memberikan hak anak-anak kita dengan benar, mungkin anak-anak baru masih usia kecil, nggak bisa komplain juga, bahkan senang kalau kita nggak didik, kan gitu. Banyak anak kan senang ketika nggak dididik karena semua boleh, semua dikasih. Loh, apakah Anda akan dibiarkan begitu saja? Anda nggak dibangkitkan, Anda nggak ditanya. Apakah ketika ada manusia selingkuh lalu dia berpikir dia akan dibiarkan begitu saja? Mungkin memang istrinya nggak tahu, bahkan sebagian istrinya tahu pun nggak berani apa-apa, istrinya nggak bisa ngapa, istrinya nggak punya power, dia sangat powerful, tapi apakah dia akan dibiarkan begitu saja? Atau ketika dia durhaka sama suaminya, atau dia selingkuh, suaminya nggak tahu dia selingkuh, emang dia akan dibiarkan begitu saja? Dia nggak setia sama suaminya, dia nggak nurut sama suaminya, emang manusia akan dibiarkan begitu saja? Ayahsabul insanu an yutruka sudah. Kira-kira masuk akal nggak sih akan dibiarkan begitu saja? Kita nggak usah bicara Rabbul Alamin, hadirin, nggak usah bicara Rabbul Alamin. Ada sosok yang sangat berkuasa dan sangat power di sebuah negeri, lalu kita ngelawan dia, lalu kita nentang dia, ada masuk akal kita akan dibiarkan begitu saja sama dia? Dia sangat powerful di sebuah negeri misalnya, sangat luar biasa, terus kita ngelawan. Ada yang bisa jelaskan logika mana yang mengatakan kita akan dibiarkan begitu aja? Lalu bagaimana dengan Rabbul Alamin? Bagaimana dengan Al-Jabbar? Bagaimana dengan Al-Azim? Bagaimana dengan Al-Mutakabbir? Bagaimana dengan Malik Yaumiddin? Bagaimana dengan yang menciptakan alam semesta, yang ngatur alam semesta? Bagaimana yang maha agung, maha tinggi, maha berkuasa? Bagaimana dengan Rabbul Alamin? Bagaimana dengan Malik Yaumiddin, rajanya hari kiamat, pemiliknya hari kiamat? Apakah masuk akal sehat kita akan dibiarkan begitu saja? Ayahsabul insanu an yutruka sudah. Apakah manusia berpikir dia akan dibiarkan begitu saja? Mungkinkah Allah lupa? Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 64, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Allah berfirman, "Wa ma natazal wa ma dan tidaklah kami turun illa bi amri rabbika wa ma natanazzal illa bi amri rabbika." Tidaklah kami turun kecuali dengan perintah Rabbmu. Lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dhalik. Dan kepunyaannya lah apa yang ada di hadapan kita dan apa-apa yang ada di belakang kita. Wa ma baina dhalik, dan di antara keduanya. Wa ma kana rabbuka nasiya.
Dan Rabbmu tidak pernah lupa. Rabbmu tidak pernah lupa. Rabbmu selalu ingat. Rabbmu nggak pernah lupa. Selalu ingat. Nggak pernah lupa. Kita yang lupa, hadirin. Allah nggak pernah lupa. Kita yang lupa. Itu tadi. Saking banyaknya dosa kita dan saking meremehkannya kita. Kita udah banyak dosa dan ngeremehin dosa kita. Iya kan? Ngeremehin. Coba kita evaluasi diri kita ya. Ada banyak di antara kita tuh punya trauma masa lalu yang kepikiran terus. Pertanyaannya, banyak di antara kita itu trauma ketika dia dizolimi atau ketika dia melanggar hak Allah dan bermaksiat. Jadi membuat dia terpukul, dia hancur dan seterusnya. Itu ketika dia dizolimi atau ketika dia bermaksiat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dia nggak bisa lupa gitu 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian dan seterusnya. Dan kita yang jawab pertanyaan tersebut, hadirin. Apakah kita itu tadi pada saat kita terzolimi, ada orang dibentak terus dia trauma, ada orang diinikan terus trauma, atau pada saat kita bermaksiat kepada Allah? Bukankah seringkali pada saat kita bermaksiat kepada Allah nggak ada beban, ya lupa-lupa gitu aja. Tapi ketika kita dizolimi diingat terus ya, dan sampai trauma. Padahal seharusnya kan pada saat kita bermaksiat, kalau boleh kita masuk ke ranah itu ya. Kalau memang masuk ke ranah itu, pada dasarnya kita nggak boleh masuk ke ranah itu. Tapi ya itulah, kita sering lupa. Padahal kita tahu konsepnya, kalau kita dizolimi, maka itu nggak merugikan akhirat kita. Justru pahala demi pahala. Tapi pada saat kita menzolimi atau berbuat maksiat, itu yang bikin menghancurkan akhirat kita. Dan Rob kita nggak lupa. Coba kita lihat ayat tadi. Oh maka Rabbuka nasi. Robmu tidak pernah lupa. Coba renungkan ayat tadi. Oh maka Rabbuka nasi ya. Kita yang lupa, hadirin. Rob kita nggak pernah lupa. Kita yang lupa. Coba kita, emang bisa, siapa yang bisa ngitung? Apalagi yang udah, jangankan yang nikah 10 tahun 15 tahun ya, yang nikah 1-2 tahun, udah berapa kali kita zolimin istri kita? Ingat nggak berapa kali kita zolimin istri kita?
Kita yang nikah misalnya 1 tahun 2 tahun, udah berapa kali kita durhaka sama suami kita, kita nggak bersyukur sama suami kita nggak nurut sama suami kita, lupa kan? Jangankan setahun, seminggu ini deh, ingat nggak dengan pasti? Kita nggak sholat misalnya, ingat nggak berapa kali kita nggak sholat? Lupa. Ada banyak pertanyaan, khususnya ketika mau masuk Ramadan atau pas Ramadan atau setelah Ramadan. Bagaimana menyikapi puasa-puasa yang dulu kita nggak kerjakan? Lalu ketika kita kejar, ada berapa puasa, Mas? Ada berapa puasa, Mbak? Lupa. Dia lupa berapa kali maksiat. Itu baru maksiat dalam bab sholat. Mohon maaf, dalam bab puasa. Gimana bab sholat? Ini baru masuk bab puasa. Bab puasa lebih clear ngitungnya. Setahun cuma 29 atau 30 hari. Itu yang lupa nih. Dan ingatlah, wa makana rabbuka nasiya. Rabbu nggak pernah lupa, Mas. Anda lupa, Rabb Anda nggak lupa. Wa makana rabbuka nasiya. Wa ma natanazzal illa bi amri rabbika. Kami turun kecuali dengan perintah Rabb. Jadi tidaklah kami turun kecuali perintah Rabb. Dan ini semua punya Allah, hadirin. Lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalik. Depan kita punya Allah, belakang kita punya Allah, di antaranya juga punya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana rabbuka nasiya. Rabbmu nggak pernah lupa. Kita lupa berapa puasa yang kita nggak kerjain, Rabb kita nggak pernah lupa. Kita yang cowok-cowok nih, teman-teman. Siapa yang ingat berapa sholat Jumat yang pernah kita tinggalkan? Berapa sholat Jumat yang pernah kita nggak usah bicara sholat wajib dulu deh, sholat Jumat. Banyak di antara kita dulu pernah nggak sholat Jumat. Berapa kali kita nggak sholat Jumat? Lupa kan? Wa makana rabbuka nasiya. Rabb Anda nggak pernah lupa. Rabb Anda nggak pernah lupa. Lalu kita, berapa kali kita nggak sholat 5 waktu? Berapa kali kita nggak sholat subuh, nggak sholat zuhur, nggak sholat asar, nggak sholat maghrib, nggak sholat isya? Puasa aja lupa, apalagi sholat. Wa makana rabbuka nasiya. Wa makana rabbuka nasiya. Rabb Anda nggak pernah lupa. Bagi para wanita misalnya, berapa kali kita buka hijab kita? Berapa kali kita memperlihatkan aurat kita kepada laki-laki yang bukan mahram? Itu berapa kali? Ada berapa hari? Lupa. Wa makana rabbuka nasiya. Dan Rabb Mbak nggak pernah lupa. Nggak pernah lupa. Nggak pernah lupa. Wa makana rabbuka nasiya. Kita coba renungkan berapa kali kita bukan kecewa orang tua kita, bikin marah mereka, lupa kita, hadirin. Berapa kali membuat mereka tuh malu punya anak seperti kita misalnya, karena maksiat yang kita lakukan. Atau berapa kali kita membuat mereka meneteskan air mata gara-gara kita kelakuan ginilah, kelakuan begitulah. Lupa. Wa makana rabbuka nasiya. Rabb Anda nggak pernah lupa. Rabb Anda nggak pernah lupa. Kita lupa. Kita lupa. Dan lempeng aja. Lalu lucunya kita trauma pada hal yang sebenarnya nggak merugikan kita.
Kita trauma ketika misalnya dia itu dibentak, atau kita trauma ketika diginikan orang. Itu nggak merugikan kita sebenarnya kan. Tapi yang benar-benar merugikan kita, kita lupa. Yang menghancurkan akhirat kita, kita lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan Rabbmu tidak pernah lupa. Dan ketika Allah nggak mengadab kita hari ini, bukan berarti Allah lupa, hadirin. Ketika Allah nggak menghancurkan kita hari ini, bukan berarti Allah lupa. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 42, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun." Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Jangan pernah kalian berpikir, atau jangan pernah engkau wahai Muhammad berpikir bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Jadi wahai Rasul, jangan pernah berpikir, jangan sekali-kali engkau berpikir bahwa Allah lalai terhadap yang diperbuat orang zalim. Jangan pernah berpikir Allah miss, Allah kecolongan, Allah nggak sadar. Jangan pernah kita berpikir, oh Nabi aja dilarang apalagi kita. Jangan pernah kita berpikir Allah itu nggak sadar kalau kita pas bermaksiat. Jangan pernah kita berpikir Allah nggak tahu ketika kita bermaksiat. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Jangan pernah Anda berpikir demikian. Ketika kita WA, ketika kita chat, atau kita pakai ghost account misalnya, lalu kita serang orang, kita bully orang, kita lakukan hal-hal yang nggak baik, memang yang korban kita nggak tahu, orang yang kita incar nggak tahu misalnya, tapi jangan berpikir Allah nggak tahu. Pada saat kita bermain belakang, di belakang orang tua kita, mungkin orang tua kita nggak tahu, tapi jangan berpikir Allah kecolongan. Orang tua kita mungkin kecolongan, kita ngerokok lah, kita segala pas waktu sekolah dulu, ada yang waktu SMP udah gila, orang tua kita nggak tahu. Ada yang ngeganja waktu SMA segala macam, orang tua kita nggak pikir ini anaknya baik aja gitu lah. Orang tua kita nggak tahu, padahal di sekolah kita gitu melakukan hal tersebut. Padahal waktu itu masih SMP, masih SMA. Orang kita pikir ini anak baik. Jangan berpikir Allah nggak tahu, dan jangan berpikir Allah lalai, jangan berpikir Allah kecolongan. Karena hakikatnya apa? Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Karena sejatinya Allah tunda dan Allah beri tangguhan kepada mereka, kepada kita, sampai pada hari di mana mata mereka terbelalak karena mengerikannya hari tersebut, karena menakutkannya hari itu. Karena menakutkannya hari itu. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah kasih tangguh, nanti benar-benar dihukumnya tuh nanti, kata Allah. Walaupun di dunia bisa dan akan memberikan mudarat, tapi beda antara hukuman di dunia dan hukuman akhirat. Beda, sangat beda. Jangan berpikir. Jadi bagi kita yang bermaksiat, lalu Allah hukum kita di dunia, Allah buat masalah kita ruwet nggak karu-karuan, itu aja udah membuat kita jungkir balik. Itu aja udah membuat kita merasa kepala di bawah, kaki di atas. Itu aja membuat kita babak belur. Itu aja membuat kita hancur. Itu aja membuat banyak orang stres. Itu aja membuat banyak orang bipolar. Itu aja udah membuat banyak orang tuh hancur. Pengen gak sih di akhirat gimana? Di dunia aja
Allah mengatakan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dalam surat Asy-Syura 30, apapun yang menimpa kalian itu ada andil dari dosa-dosa kalian, dan Allah sudah maafkan loh banyak dosa kalian. Jadi apa yang kalian rasakan, apa yang menimpa kalian itu ada andil dari dosa-dosa kalian, dan itu pun udah Allah ampuni banyak sekali dosa-dosa kalian. Nah, apa yang kita alami itu, kata Allah Subhanahu wa taala, itu ada andil dosa-dosa kalian. Itu aja udah membuat kita terpukul, membuat kita down, membuat kita bingung mau kemana, membuat kita disorientasi. Sebagian orang ada yang mau berpikir bunuh diri. Ini di dunia. Bayangin gak sih pada hari kiamat nanti gimana hukumannya? Gimana masalah yang kita hadapi? Gara-gara maksiat-maksiat yang kita remehkan selama ini, yang kita anggap ini angin lalu, oh biasa. Di dunia aja orang terpukul. Ada orang yang sampai jadi gangguan mental. Jadi apa? ODGJ, gangguan jiwa. Itu padahal belum seberapa. Manusia tuh saking lemahnya terpukul sejatuh-jatuhnya. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Surat An-Nisa 28. Lalu bagaimana jika dibangkitkan pada hari kiamat? Dan itulah yang Allah firmankan dalam surat Thaha ayat 15, litujza kullu nafsin bima tas'a. Litujza kullu nafsin bima tas'a. Inna sa'ah atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, kata Allah. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas atas apa yang dia lakukan di dunia. Agar setiap orang dibalas kata Allah atas apa yang dia lakukan di dunia. Hari kiamat itu pasti datang. Dan berpikir ketika seakan-akan kita didiamkan, nggak diapa-apain. Litujza kullu nafsin bima tas'a. Ini yang perlu kita renungkan, hadirin. Manusia pasti akan dikumpulkan dan manusia akan diangkat, dibangkitkan untuk menghadapi balasan apa yang dilakukan di dunia. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dan semoga ini menjadi ibrah bagi kita, khususnya bagi yang berbicara. Dan coba kita evaluasi diri kita, evaluasi apa yang kita lakukan. Dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi cahaya bagi kita dan bukan menjadi bumerang bagi kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna subhanaka wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.